Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang proses tim bekerja dan cara berkomunikasi. Kemudian kami beranggotakan yang pertama Muhammad Rizky Amanda, kedua Debbie Erlinda, terus ketiga Arya Pradipta, keempat ada Sandy Rizky Pamungkas, kelima saya sendiri ada Diana Alardi sebagai moderator. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Rizky Amanda. Saya Muhammad Rizky Amanda akan menyampaikan tentang apa itu teamwork. Teamwork atau tim kerja adalah kelompok kerja yang bertanggung jawab atas pembentukan produk atau menangani suatu proses dalam organisasi. Ada 3 peran besar yang dapat dilakukan oleh anggota dari suatu tim, yaitu pertama, peranan tugas, yaitu tugasnya peranan yang dapat memperlancar, kedua, membantu pelaksanaan pekerjaan, dan meminta informasi atau pendapat. Yang kedua, peran pemeliharaan tugasnya, 1, memberi pujian dan dukungan, 2, menangani perbedaan, mendengarkan orang lain, yang ketiga, menerima keputusan tim, yang ketiga, peran mengganggu, yaitu tugasnya 1, ditunjukkan dengan sikap membangkang dan menentang gagasan tim, yang kedua, menyerang kedudukan anggota lain, bahkan mengesampingkan pembahasan tim demi menghindari komitmen. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Devi, silakan. Proses tim kerja. Yang pertama, koordinasi. Koordinasi itu digambarkan sebagai tindakan interpersonal yang koordinasi dan diperlukan untuk melakukan tugas-tugas kompleks. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi meliputi interaksi antar kekuasaan, budaya, dan nilai. Yang ketiga, kohesi. Kohesi dapat dibentuk dari ukuran tim yang kecil dengan persamaan sikap dan kedekatan fisik. Yang keempat, membuat keputusan. Pengetahuan dan keterampilan anggota biasanya menghasilkan luasnya informasi. Yang kelima, manajemen masalah. Untuk mengatasi berbagai macam konflik dalam tim, baik itu masalah yang muncul dari dalam tim itu sendiri atau yang didapat selama proses tujuan yang ingin dicapai tim. Yang keenam, hubungan sosial. Sesama anggota tim harus mampu untuk saling mendukung dan berempati sehingga proses komunikasi praktis. Yang ke-8, umpan balik. Diperlukan untuk mempertahankan efektivitas kinerja tim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arya. Baik, saya akan menjelaskan tentang komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi didefinisikan sebagai saluran dan bentuk komunikasi yang terjadi dalam organisasi, seperti perusahaan, nirlaba, dan badan pemerintah. Komunikasi organisasi fungsi bertumbuh dengan pemahaman dan berkontribusi ke masyarakat. Akan dilanjutkan teman saya. Ya, terima kasih Mas Arya. Saya akan melanjutkan presentasi di Mas Arya. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal biasanya memiliki struktur organisasi tertentu. Pesan yang disampaikan memiliki standarisasi. Dan komunikasi informal, jenis komunikasi ini terjadi antara karyawan satu lawan satu atau dalam kelompok kecil. Dan yang kedua ada komunikasi terarah. Komunikasi ke bawah mengalir dari manajer dan supervisor ke karyawan frontliners. Dan yang kedua komunikasi ke atas mengalir dari tingkat bawah ke atasan. Dan yang ketiga komunikasi horizontal terjadi antara karyawan yang berada pada level hierarki yang sama, departemen atau posisi yang sama. Dan yang ketiga komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal terjadi di antara anggota organisasi. Komunikasi eksternal
dikhususkan untuk orang di luar organisasi seperti pelanggan, calon pelanggan, mitra, media, pesaing, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada komunikasi lisan dan tertulis. Komunikasi lisan dapat terjadi antara 2 orang dalam kelompok kecil atau bahkan di antara seluruh anggota organisasi. Komunikasi tertulis adalah bagian penting dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nada Diana. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang langkah-langkah membangun komunikasi yang efektif. Ada 6. Yang pertama ada berkomunikasi secara teratur dan konsisten. Kemudian yang kedua, pertahankan sesuai visi dan misi. Yang ketiga ada kenali siapa audiens Anda. Yang keempat, mempertimbangkan ukuran lokasi dan demografis audiens. Pada saat pemilihan audiens, Anda juga perlu memikirkan tentang siapa mereka, di mana mereka berada, dan bagaimana mereka ingin menerima informasi tersebut. Kemudian yang kelima, memilih metode yang tepat, seperti bertemu langsung, mengirim email, telepon, aplikasi chat, atau pertemuan virtual. Kemudian keenam, buat menjadi 2 arah. Di sini buat menjadi 2 arah itu menunjukkan bahwa Anda mendengarkan dan bertindak sesuai flashback atau umpan balik lawan bicara, membuat mereka menjadi merasa dihargai. Kemudian kesimpulan dari kelompok kami dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tim merupakan sekumpulan orang yang memiliki satu kepentingan dan saling ketergantungan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sedangkan proses tim memiliki keterkaitan dengan koordinasi, komunikasi, keputusan, serta umpan balik. Peran di dalam kerja tim sangat penting di dalam perusahaan karena memiliki kemampuan untuk bekerja lebih efektif. Sikap saling mengandalkan satu sama lain dan sigap dalam menyelesaikan masalah. Komunikasi organisasi adalah elemen penting dalam menjalankan bisnis Anda. Memahami dan mempraktikkan komunikasi organisasi dengan baik akan membawa organisasi Anda pada jalan kesuksesan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.